warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ibu Siti Maudewi. Saya bertugas di SD Impres Sapiria, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Adapun praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah penggunaan media kemasan produk informasi nilai gizi yang dimasukkan ke dalam Grabs. Dalam pembelajaran penyajian data, tabel, dan diagram pada siswa kelas 4 SD Impres Sapiria, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Alasan saya memilih aplikasi Grabs dan media kemasan informasi nilai gizi, yang pertama, anak-anak mengetahui nilai gizi suatu produk makanan dan mengetahui berapa kali mereka sebaiknya makan dan minum produk tersebut yang baik untuk kesehatan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah untuk memudahkan siswa memahami pembelajaran penyajian data. Alasan yang ketiga yaitu mengetahui bentuk-bentuk penyajian data, dan yang keempat, tampilan menarik dalam aplikasi Grabs. Seperti apa pelaksanaan pembelajaran di kelas? Mari kita simak berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di kelas, apa yang kalian inginkan? Apakah yang begini atau yang begini atau begitu? Yang mana yang kita pilih? Mulai dari Aira. Apa nak? Ya, silakan masuk. Kita nak begini. Ya, betul. Kita nak. Satu Iram. Ini ya. Ya, center semuanya juga pakai pelukan ya. Ya pelukan Rino. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak menyiapkan kelas yang dipimpin oleh salah satu murid, kemudian berdoa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semua bawa makanan dan minuman yang Ibu informasikan di grup? Silakan ditunjukkan, Nak. Iya, bagus. Iya, silakan ditunjukkan makanannya. Iya, bagus. Dan minuman ini akan kita jadikan sebagai media dalam pembelajaran penyajian data, yaitu tentang diagram dan tabel. Ya baik, pada hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik atau anak-anakku bisa memahami bentuk-bentuk penyajian data, yaitu tabel dan diagram. Kemudian anak-anakku juga bisa menggambar tabel dan diagram tersebut. Ya, paham semua? Murid menyimak penjelasan guru tentang alur pembelajaran yang akan dilalui oleh murid, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Tepuk semangat. Iya, tepuk tangan. Karena sudah semangat semua, berarti sudah siap belajar semua ya. Are you ready? Good, bagus ya. Bagaimana caranya penggunaan
Ya, coba lihat dulu nak. Iya. Coba lihat dulu ya. Iya. Ini di sini coba lihat dulu ya. Dibaca informasi nilai gizinya, berapa sajian per kemasan. Ya, baik. Sudah lihat semua? Iya. Baik. Saya mau tanya karena sudah dibaca informasi nilai gizinya tentang sajian per kemasannya. Di kelompok 1 ini berapa sajian per kemasan dalam kemasan produknya? 1 ya, tidak ada 2 di sini. 2 sajian per kemasan. Nadia. Iya, berapa Nadia? 2. Iya, 2 sajian per kemasan. Nanti sebentar Ibu jelaskan. Kelompok 2 berapa? Kelompok 2? 1. Ada lagi yang berapa? Nur Fadila? Oh, 1 semua. Ada 2 tidak? Ini anak Bu. Ini kamu berapa? Iya, 6. Nur Aziza ya, 6 sajian per kemasan. Iya, jadi ada 1, ada 6 sajian per kemasan. Ketiga, berapa sajian per kemasan? 1,5. Oh iya, ada 1,5, ada 1 sajian. Kemudian kelompok 4 ada berapa? Ada 2, ada 1,5, ada sajian per kemasan. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Baiklah, pada hari ini kan kita belajar tentang penyajian data, yaitu tabel dan diagram. Di sini ini Ibu menggunakan Smart TV. Yang Ibu manfaatkan itu YouTube. Jadi Ibu cari di YouTube tentang penyajian data, yaitu tabel dan diagram. Sekarang kita akan menyimak yang berhubungan dengan materi tersebut. Silakan menyimak ya. Cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih kak. Ini kita akan belajar tentang. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibu mau kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data Mini. Kalau udah Dan sudah dilihat berapa sajian per kemasan. Sekarangnya naik dulu kelompok 1, deretkan paling tertinggi dulu. Jadi berapa sajian per kemasannya yang paling tinggi? Misalnya tadi kan ada 6 ya, 6 sajian, berarti itu 6 dulu dideretkan. 6, kemudian dari yang tertinggi sampai yang terendah, berarti 6 dulu, baru 5, baru 4, baru 3, 2, 1. Begitu ya? Semangat semua? Paham? Inilah murid di informasi nilai gizi kemasannya itu 2 sajian. Silakan. Ini baik. Sekarang ini 1 sajian per kemasan, artinya bisa apa dihabiskan? 1 kaligus ya, kayak ini susu. Ya, baik. Karena sudah dideretkan yang di atas itu ada 6 sajian per kemasan. Iya. 2, kemudian ada 1 sajian per kemasan. Ibu mau jelaskan dulu nak, kenapa dideret seperti ini? Kalau 6 sajian per kemasan itu artinya
penyajian data ini. Kemudian di sini ini contoh diagram batangnya. Kemudian ini diagram lingkaran. Seperti ini contohnya. Paham? Kemudian ini bentuk tabel. Terus ini penyajian data statistik. Seperti ini contohnya ya. Ya. Sekarang anak kita akan bentuk dari sajian perkemasannya kita akan menggambar diagram batang. Sudah siap semua? Baik. Sekarang yang mau gambar dulu diagram batangnya untuk 6,5 sajian perkemasan. Ini biskuitnya. Siapa yang mau gambar di atas? Coba saya tunjuk saja ya, Aira. Iya. Silakan Aira naik. Putar Ibu. Iya. Papan. Ini 6,5. Silakan dibuat diagram batangnya. Jadi diagram batang garis itu dulu nah. Ya, garis ya. Kasih lurus gini nah. Ya. Baru di sini nomor berapa ini? Ya, kasih di garis begini. Begini tidak begini. Nah, ini sudah satu. Ya. Kasih naik lagi, kasih sama jaraknya ini. Ya, kasih sama jaraknya. Naik lagi. Ya. Naik lagi. Ya. Ya, naik lagi. Terus, kasih ke kiri ke depan. Ya, di sini juga kasih panjang ini. Kasih lurus. Ya, ini namanya apa? Ini wafer. Apa namanya ini nak? Nah, siapa lagi yang mau naik untuk gambar diagram batangnya? Silakan angkat tangannya. Iya. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Oh iya, Husnul. Silakan nah, Husnul. Fitur selanjutnya dari Smart TV yaitu whiteboard. Whiteboard di anak-anakku akan menggambar di sini diagram batangnya. Siapa yang mau naik menggambarkan diagram batang yang penyajiannya yang kalian bawa yaitu wafer, yang macam-macam itu kerupuk, biskuit, susu. Siapa yang mau naik menggambar nanti Ibu ajari di atas caranya menggambar. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aira. Ya, jadi begini Aira. Ini dulu nah, kita ketik ini pena ya. Kemudian ini kan 8, ini mau kita ini saja yang kurus ya. Kemudian gambar Miki, gambar begini. Kita ketik ini pena ya. Kemudian ini kan 8, ini mau kita ini saja yang kurus ya. Kemudian gambar Miki, gambar begini. Kita jadi sembunyinya dulu ya. Kemudian kita melangkah ke satu sajian perkemasan. Siapa yang mau naik? Iya Nadia, silakan. Tepuk tangan, kasih sama temannya, silakan nak. Ya, di situ ya. Susu. Jadi susu itu bisa 1 kali minum. Iya. Ini salah satu pemanfaatan whiteboard. Ya. Susu di sini. Nah, tepuk tangan. Begitu ya. Jadi ini tampilannya. Tampilan kita hapus dulu ya. Ada cerita-cerita. Ya. Ada cerita-cerita. Ya, oke. Seperti ini bentuk penyajian baru satu diagram batang. Tadi menampilkan, menggambar tadi bentuk-bentuk penyajian data, kita akan beralih kepada penggunaan aplikasi. Jadi salah satu fitur yang ada di Smart TV itu adalah kita bisa menggunakan Google Play atau Play Store. Nanti anak-anak kalian akan membuat diagram lingkaran, tabel itu di aplikasi Krebs. Nanti kita akan simulasi di HP-nya. Jadi ini Ibu cuma tunjukkan bahwa kita akan download aplikasi CLK Krebs itu di Google Play.
Terima kasih. Inilah murid berlatih menggunakan aplikasi CLK Grabs untuk membuat diagram lingkarannya seperti ini. Ya. Murid mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian mengerjakan LKPD, presentasi, dan bersama-sama guru memberikan kesimpulan, pesan moral, refleksi, dan penutup untuk bersiap pulang sambil berdoa. Iya, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan volume dan luas permukaan pada bangun ruang kubus. Ya, di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Ini ada bangun sebuah kubus di mana panjang rusuknya adalah 12. Baik panjang, lebar, tinggi, itu semuanya adalah 12. Nah, di dalam kubus kan semua panjang rusuknya sama, yaitu 12, maka ini juga salah satu manfaat fitur Smart TV. Kita disuruh menentukan luas permukaan kubus, yang kedua adalah volume kubus. Nah, di dalam menentukan luas permukaan kubus, luas permukaan itu artinya kan Iya, baik. Demikianlah proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dan penggunaan Smart TV. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.